Nyari kerja zaman sekarang itu rasanya kayak main game level hard tanpa tutorial. Udah susah dapat kerja, begitu dapat pun masih ada ancaman PHK yang bisa datang kapan aja. Gak heran kalau banyak anak muda yang mulai merasa frustasi, insecure, bahkan mempertanyakan masa depan mereka sendiri. Data bilang di tahun 2024 aja, angka PHK naik 20,2% dengan 78.000 pekerjaan yang hilang. Itu artinya, bukan cuma fresh graduate yang susah cari kerja, tapi yang udah kerja pun harus waspada. Dunia kerja makin kompetitif, dan kalau kita nggak siap, bisa-bisa malah kejebak di situasi yang bikin stres terus-terusan. Tekanan ini nggak cuma soal ekonomi, tapi juga nyerang mental kita. Rasa gagal, minder, dan takut ketinggalan bikin banyak orang overthinking dan kehilangan arah. Fenomena ini nyata, dan kalau kita nggak paham cara menghadapinya, efeknya bisa lebih parah dari sekedar nganggur kelamaan. Persaingan kerja sekarang udah kayak perang tanpa akhir. Setiap tahun, jutaan orang lulus sekolah dan kuliah. Tapi, lowongan kerja yang tersedia nggak sebanyak itu. Hasilnya, satu posisi bisa diperebutkan ratusan, bahkan ribuan pelamar. Kalau nggak punya keunggulan yang benar-benar beda, ya siap-siap aja tenggelam di antara ribuan CV yang masuk. Masalahnya, nggak cuma soal jumlah lowongan, tapi juga skill yang dibutuhkan. Banyak orang yang lulus dengan gelar keren, tapi nggak punya keterampilan yang relevan buat dunia kerja sekarang. Perusahaan nggak cuma nyari ijazah, mereka butuh orang yang bisa langsung kerja tanpa banyak training. Makanya, banyak fresh graduate yang kaget karena realita di lapangan jauh dari yang mereka bayangkan. Belum lagi, teknologi makin canggih dan mulai menggantikan beberapa pekerjaan. Dulu, admin, customer service, dan media butuh banyak tenaga manusia. Tapi, sekarang, AI dan otomatisasi mulai mengambil alih. Hasilnya, lowongan di beberapa sektor semakin berkurang. Sementara, persaingan di bidang lain makin gila-gilaan. Di sisi lain, kondisi ekonomi juga nggak mendukung. Banyak perusahaan yang kesulitan bertahan, apalagi setelah pandemi dan ketidakstabilan global. Akibatnya, mereka lebih memilih efisiensi, alias PHK dan hiring freeze. Jadi, bukan cuma susah dapat kerja aja, yang udah kerja pun belum tentu aman dari ancaman pemutusan hubungan kerja. Dan yang bikin makin berat, ekspektasi dan realitas sering nggak sejalan. Banyak anak muda yang pengen kerja dengan gaji tinggi, fleksibel, dan nggak terlalu banyak tekanan. Tapi kenyataannya, perusahaan juga punya tuntutan besar. Akhirnya, banyak yang merasa stuck. Mau nerima kerjaan yang ada, tapi takut nggak sesuai ekspektasi. Atau terus nyari, tapi makin stres sendiri. Susah dapat kerja itu nggak cuma soal dompet yang makin tipis, tapi juga mental yang makin terkikis. Awalnya masih optimis, tapi lama-lama mulai juga muncul rasa insecure. Gue kurang apa sih? Atau kenapa orang lain bisa dapat kerjaan duluan? Jadi, tiap kali lihat temen update kerjaan baru di LinkedIn, rasanya makin terpuruk. Akhirnya, stres numpuk, motivasi turun, dan kepercayaan diri ikut hancur. Dari sini, banyak yang akhirnya masuk ke fase quarter life crisis. Mulai mempertanyakan pilihan hidup, takut salah ambil jalan, dan terus-terusan ngebandingin diri sama orang lain. Padahal, nggak ada yang kasih jawaban pasti soal kapan waktunya sukses. Tapi tetap aja, tekanan sosial dan ekspektasi diri sendiri bikin semuanya terasa makin berat. Yang udah kerja pun belum tentu tenang. Layoff bisa datang kapan aja, dan itu bikin banyak orang kerja dalam tekanan. Bangun pagi, nggak lagi soal semangat ngejar mimpi, tapi lebih ke, jangan sampai gue kena PHK. Bukannya berkembang, yang ada malah terus-terusan dihantui rasa takut kehilangan pekerjaan. Akhirnya, banyak yang kebawa hasil culture. Kerja keras terus, takut ketinggalan, dan nggak berani istirahat. Tiap hari rasanya harus produktif, harus ada progres. Kalau nggak, langsung overthinking dan merasa nggak cukup berusaha. Siklusnya nggak sehat, tapi realitanya banyak orang yang terjebak di pola pikir ini. Di dunia kerja yang makin kompetitif, kita nggak bisa cuma ngandelin ijazah doang. Skill itu kunci. Kalau mau lebih gampang dapat kerja, kita harus terus upgrade diri sesuai dengan tren industri. Misalnya, belajar skill digital, data analisis, atau soft skill kayak komunikasi dan problem solving.
Dunia berubah cepat dan yang bisa bertahan adalah mereka yang terus beradaptasi. Tapi ingat, gagal dapat kerja bukan berarti gagal sebagai manusia. Mindset kita harus diubah. Setiap penolakan itu bukan akhir, tapi kesempatan buat belajar. Coba refleksi, kira-kira apa yang bisa diperbaiki? CV-nya kah? Cara wawancaranya kah? Atau mungkin skill-nya yang masih kurang? Dengan pola pikir yang berkembang, kita bisa terus maju tanpa terlalu terbebani kegagalan. Selain skill, networking juga jadi faktor penting. Banyak lowongan kerja yang nggak diposting di portal online, tapi justru tersebar lewat koneksi. Ikut komunitas, gabung di forum industri, atau sekedar ngobrol sama orang-orang di bidang yang kita minati bisa membuka banyak peluang. Kadang, kesempatan terbaik datang dari kenalan, bukan dari sekedar kirim lamaran massal. Dan kalau kerja kantoran terasa sulit didapat, kenapa nggak coba alternatif lain? Sekarang banyak banget peluang di dunia freelance, bisnis kecil, atau pekerjaan berbasis skill digital. Jadi konten kreator, buka jasa desain, bisa jadi solusi buat yang butuh pemasukan tanpa harus terjebak di proses rekrutmen yang panjang. Tapi tetap, semua harus dilakukan dengan realistis. Jangan terlalu idealis di awal karir. Nggak masalah kalau pekerjaan pertama belum sesuai impian. Yang penting, bisa jadi batu loncatan. Yang terpenting adalah punya strategi jangka panjang. Pelan-pelan naik level, sambil tetap fleksibel dalam melihat peluang. Jadi, buat kalian yang masih berjuang nyari kerja atau takut kena PHK, tetap semangat. Dunia kerja emang nggak gampang, tapi bukan berarti kita nggak bisa cari jalan keluarnya. Upgrade skill, perbanyak koneksi, dan jangan takut eksplorasi peluang baru. Selama kita terus berkembang, kesempatannya pasti ada. Gimana menurut kalian? Share pendapat kalian di komentar. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Baiklah, biar makin banyak orang yang dapat insight berharga. Sampai jumpa di video selanjutnya.